Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak. Hari ini bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kelancaran dalam proses pembelajaran kali ini. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, marilah alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, baik. Berhubung saat ini kita tidak bisa berkumpul tatap muka langsung di kelas karena dunia saat ini sedang dilanda wabah yaitu COVID-19. Jadi, Bu Guru akan menjelaskan materi kali ini tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan melalui video ini. Kalian bisa simak baik-baik, dicatat bagian-bagian pentingnya, karena nanti di bagian penting tersebut kalian akan ibu berikan latihan kepada kalian agar diisi secara berkelompok. Baik, mengenai struktur dan fungsi tumbuhan ini, kalian pasti tidak asing lagi mengenai organ-organ pada tumbuhan seperti akar, daun, batang, kemudian bunga dan lain-lain. Kita kali ini akan membahas bagaimana sih fungsi-fungsi terus jaringan-jaringan dari si bagian-bagian itu. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, kita akan membahas struktur dan fungsi jaringan akar. Kalian pasti tahu, akar merupakan organ pada tumbuhan yang penting. Karena apa? Pada akar, tumbuhan dapat memperoleh air, kemudian zat-zat penting untuk melangsungkan kehidupannya. Di akar itu sendiri, air diserap dari tanah, zat-zat diserap dari tanah dan diedarkan melalui pembuluh-pembuluh pada tumbuhan itu sendiri. Ini fungsi dari akar, yaitu sebagai jangkar atau melindungi tumbuhan dari tiupan angin atau arus air. Jadi pada tumbuhan itu kan ada akarnya. Jadi tumbuhan itu tidak akan terbawa angin saat ada angin kencang dan juga saat ada arus air. Terus ada juga mengapa pada arus air? Kalian pernah lihat di pegunungan, jika tumbuhan-tumbuhan atau pohon-pohon di sana ditebangi, pasti akan berdampak buruk bagi daerah di bawahnya. Karena air tidak dapat diserap oleh tumbuhan itu, langsung saja turun melalui pegunungan. Kemudian menambatkan tumbuh-tumbuhan pada tempat tumbuhan atau tanah, menyerap air dan garam-garam mineral terlarut dalam tanah, serta membantu menegakkan batang. Seperti yang tadi Ibu jelaskan, tumbuhan dapat memperoleh air, kemudian garam-garam mineral itu dari akar, sehingga si tumbuhan itu dapat tumbuh, dapat melangsungkan fotosintesis dari bantuan akar itu juga. Kemudian menyimpan cadangan makanan, misalnya karbohidrat atau zat tepung. Kalian pernah lihat tumbuhan yang akarnya termodifikasi. Termodifikasi itu apa? Si jaringan maksudnya si akar itu sendiri memiliki fungsi yang lebih daripada pada fungsi sebelumnya. Jadi seperti menyimpan cadangan makanan. Kalian pernah lihat singkong. Singkong itu merupakan akar, namun berubah menjadi termodifikasi jadi menyimpan cadangan makanan berupa karbohidrat atau zat tepung. Oke, ini merupakan perbedaan dari
akar dikotil dan akar monokotil, di mana letak-letaknya berbeda, seperti letak pada bentuk dari maksudnya bentuk dari xilem dan floemnya. Xilem dan floem pada akar dikotil bentuk seperti tanda plus atau tanda silang ya. Kemudian kalau untuk di monokotil lebih menyebar, tidak berkumpul menjadi satu. Dan bisa dilihat bagian-bagiannya seperti epidermis, korteks, endodermis, perisikal, stele, kemudian floem, xilem, dan rambut-rambut akar. Ini penjelasannya. Epidermis merupakan jaringan terluar akar. Jadi pada bagian penampang tadi yang kita lihat tadi, epidermis merupakan bagian paling luar. Kembaliin lagi ya, kembaliin lagi. Ini. Epidermis itu bagian yang ini, luarnya ini. Itu merupakan epidermis, seperti yang ditunjukkan oleh panah-panah tersebut. Kemudian korteks. Korteks berisi jaringan-jaringan parenkim. Jaringan parenkim ini terdiri atas lapisan-lapisan sel berdinding tipis. Kemudian ada endodermis. Lapisan endodermis ini tersusun atas selapis sel yang menjadi pembatas antara korteks dan silinder. Kemudian stel atau stele, silinder pusat yang tersusun atas jaringan pembuluh, pengangkut, dan jaringan-jaringan pendukung lainnya seperti perisikal dan parenkim empulur. Kemudian xilem dan floem. Xilem atau pembuluh kayu berfungsi untuk mengangkut air dari akar melalui batang ke daun. Kemudian floem atau pembuluh tapis berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Jadi, si xilem dan floem ini memiliki fungsi yang berbeda. Pada xilem hanya mengangkut air untuk bahan yang digunakan fotosintesis, sedangkan si floem merupakan pembuluh yang mengangkut hasil fotosintesis untuk disalurkan ke seluruh bagian tumbuhan lainnya. Kemudian, struktur dan fungsi jaringan batang. Fungsi jaringan batang yaitu fungsi batang selain untuk menopang tubuh tumbuhan, juga mengarahkan posisi daun agar memperoleh cahaya matahari yang cukup. Jadi di batang ini merupakan tempat melekatnya daun-daun. Pada batang kan terdapat ruas-ruas atau buku-buku itu. Jadi di buku-buku itu tempat melekatnya daun. Kemudian batang merupakan organ utama yang berfungsi dalam transportasi air dan zat makanan. Jadi, seperti yang tadi dijelaskan di bagian akar, si batang ini juga membantu dalam proses pengangkutan air menuju ke daun untuk diproses menjadi bahan makanan yang akan diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan lainnya. Kemudian struktur jaringan batang. Strukturnya terdapat epidermis, korteks, pembuluh floem, kemudian kambium pembuluh, pembuluh xilem, dan empulur. Seperti penampang yang dapat kita lihat ini, dapat kita lihat perbedaannya pada batang dikotil dan monokotil. Epidermis, seperti yang dijelaskan tadi, merupakan bagian terluar. Kemudian korteks hanya dimiliki pada batang dikotil. Kemudian berkas pembuluh yaitu xilem dan floem. Dapat kita lihat letaknya xilem dan floem. Pada batang dikotil, xilem dan floem tersusun rapi.
Sedangkan pada batang monokotil, berkas pembuluhnya atau filament-filamentnya tersebar. Kemudian di monokotil ada jaringan dasar, dan bagian di batang dikotil ada kambium pembuluh dan juga empulur. Kemudian struktur dan fungsi jaringan daun. Daun merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang. Daun berfungsi sebagai tempat melakukan fotosintesis. Setiap tumbuhan memiliki bentuk, ukuran, warna daun yang khas dan mencirikan tumbuhan tersebut. Jadi pada daun merupakan tempat melakukan fotosintesis. Jadi tumbuhan itu akan memasak makanannya atau makanannya untuk disebarkan ke seluruh bagian tubuh lainnya di daun itu. Untuk bahan-bahannya kan sudah didapatkan dari akar, kemudian daun juga kan ada strukturnya berupa stomata yang akan menangkap si karbon dioksida untuk diolah juga sebagai bahan fotosintesis. Kemudian, setiap tumbuhan memiliki bentuk, ukuran, dan warna daun yang berbeda. Seperti pada tumbuhan xerophyte atau misalnya kaktus, si daunnya berubah atau termodifikasi menjadi seperti duri-duri. Karena apa? Kan kaktus tumbuhnya di daerah yang padang pasir kan, yang panas. Jadi untuk mengurangi penguapan air, si daun pada kaktus itu berubah menjadi duri untuk memperlambat penguapan air tersebut. Ini merupakan struktur jaringan daun. Yaitu ada yang atas ini kutikula, kemudian epidermis, kemudian jaringan-jaringan, ada jaringan mesofil, yaitu ada jaringan tiang dan jaringan bunga karang, xilem dan floem atau berkas pengangkut, kemudian stomata, kemudian ada sel guard atau sel penjaga, kemudian epidermis bawah. Kemudian kita akan membahas mengenai pemanfaatan struktur jaringan tumbuhan dan teknologi. Jadi, tumbuhan itu banyak menginspirasi para ilmuwan, para peneliti untuk menjadikan teknologi yang mencontoh dari si tumbuhan itu. Jadi kita akan bahas satu persatu. Nih, penerapan jaringan akar. Contohnya, struktur akar yang kokoh dapat menunjang tumbuhan pada daerah laut. Hal ini bisa dipakai sebagai dasar pengembangan bangunan pondasi pada tumbuhan. Pondasi dalam pembuatan jembatan dan lain-lain. Jadi, para arsitek menerapkan bagaimana sih si tumbuhan itu dapat berdiri kokoh dengan dia ada akarnya. Jadi, pondasi merupakan pondasi suatu bangunan atau pondasi jembatan dan lain-lain mengadaptasi dari si tumbuhan berupa bagian akarnya. Jadi bangunan akan kuat jika ada pondasi yang kuat juga. Kemudian penerapan jaringan batang. Pada pohon yang kokoh berdiri pada batang pohon yang kokoh berdiri memberikan inspirasi pada pembangun rumah. Susunan batu rumah meniru jaringan batang. Tembok rumah agar kokoh diberi besi. Hal ini merupakan pengaplikasian dari kambium pada pohon. Jadi pada seorang yang membangun rumah mengadaptasi dari si pohon itu, di batang itu, di bagian kambiumnya. Jadi ini kan batu bata, disusun secara rapi, kemudian ditambahi besi agar lebih kuat, dan bentuknya menyerupai si kambium pada pohon.
Jadi penerapan itu para para tenaga untuk membangun rumah itu menerapkan dari jaringan batang. Kemudian penerapan jaringan daun. Salah satu teknologi pembangkit listrik tenaga surya dibuat dengan meniru prinsip daun yang memanfaatkan energi matahari untuk menghasilkan energi kimia sehingga dapat menjadi alternatif sumber energi yang sangat bermanfaat. Jadi, panel surya atau sel surya merupakan penerapan dari jaringan daun. Jadi sel surya itu kan tipis, namun dia dapat menyerap tenaga surya atau sinar matahari untuk disimpan dan diubah menjadi energi listrik untuk menggantikan energi listrik yang seperti biasa atau konvensional itu. Jadi energi listrik tidak akan jadi perusahaan listrik negara tidak akan cepat kehabisan stok listrik atau tidak membludaknya listrik di mana-mana dengan adanya ini. Dan juga masyarakat bisa lebih lebih hemat untuk biaya listriknya karena dimanfaatkan dari tenaga surya ini. Kemudian ini contoh preparat mikroskop dari akar dikotil, monokotil, angiospermae, dan batang dikotil monokotil. Yang tadi yang Ibu jelaskan di awal. Oke, sudah habis. Oke, jadi materi yang telah Ibu sampaikan tadi sudah kalian catat ya, catat baik-baik. Karena apa? Sebentar lagi Ibu akan share lembar kerja peserta didik untuk kalian diskusikan bareng kelompok kalian. Nanti Ibu share di grup WA ya, karena kita kan tidak mungkin tatap muka langsung, dan juga untuk menghemat keuangan tidak mengeluarkan kuota yang banyak. Jadi nanti Ibu share di grup, kemudian Ibu juga akan share pembagian kelompoknya berapa-berapa. Nanti kalian bentuk kelompok di grup WA sendiri, kalian diskusi di sana, kemudian hasil diskusinya dapat dikumpulkan ke Ibu via WA ataupun ke email. Nanti nanti emailnya Ibu share di grup WA juga. Mungkin cukup dari Ibu. Mohon maaf bila ada salah kata. Kemudian berdoa terus agar COVID-19 ini segera pergi dari Indonesia dan di dunia bahkan, dan segera kita berkumpul seperti biasa di kelas, tidak melalui WA ataupun video ini. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy ya anak-anak.